Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar bersama dalam pembelajaran IPA di SMP Negeri 1 Balong. Pada pembelajaran hari ini kita masih belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada bergerak, kemudian bernapas, kembang biak, tumbuh, dan lain sebagainya. Masih bersama saya, Pak Tri Haryanto. Pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menjelaskan tujuan dari klasifikasi makhluk hidup. Kemudian yang kedua, menjelaskan dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Seperti kita ketahui bahwa makhluk hidup jumlahnya sangat banyak dan sangat beraneka ragam di dunia ini. Setiap makhluk hidup memiliki ciri khas masing-masing dan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Karena banyaknya jenis hewan dan tumbuhan yang ada di dunia, terkadang menyebabkan kita kesulitan dalam mempelajari. Pertanyaannya sederhana, bagaimana cara kita mempelajari hewan dan tumbuhan yang beraneka ragam tersebut? Sebagai contoh, tentu kalian pernah pergi ke toko kelontong milik tetangga di sekitar rumahmu. Bagaimana sang pemilik toko ini menata dagangan yang jenisnya sangat banyak. Tentu agar mudah ketika dia mencari dagangan yang akan dibeli oleh pembeli, dagangan ini nanti akan ditata sesuai dengan jenisnya. Jenis yang sama pasti akan dijadikan dalam satu kelompok. Sama hanya dengan kita belajar makhluk hidup. Karena jenisnya yang sangat banyak, maka para ahli juga melakukan pengelompokan atau kita sebut dengan klasifikasi. Agar apa? Agar kita mudah nanti mengenalinya. Nah, klasifikasi ini atau klasifikasi makhluk hidup, tujuan yang paling utama adalah mempermudah mengenali, kemudian membandingkan dan mempelajari makhluk hidup. Sedang tujuan khususnya yang pertama adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasar persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar berbagai makhluk hidup. Yang keempat, kita memberi nama makhluk hidup yang namanya belum diketahui. Kemudian yang kelima, mengetahui manfaat masing-masing jenis makhluk hidup bagi manusia. Yang keenam, mengetahui adanya saling ketergantungan atau simbiosis antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Setelah kita melihat tujuan dari klasifikasi tadi, kita melihat bagaimana dasar klasifikasi ini dilakukan. Yang pertama yang dilihat adalah persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Nanti dari setiap jenis makhluk hidup akan diidentifikasi apa persamaan dan perbedaan ciri-ciri. Kemudian yang kedua adalah ciri bentuk tubuhnya atau disebut dengan morfologi dan alat-alat yang ada di dalam atau anatomi. Dan yang ketiga, kita menggunakan manfaat, ukuran,
kemudian tempat hidup atau habitat, dan cara hidup. Jadi ini 3 dasar atau prinsip dalam mengklasifikasikan makhluk hidup. Ahli yang pertama yang terkenal dengan klasifikasi makhluk hidup atau pengelompokannya adalah Bapak Carolus Linnaeus yang disebut dengan Bapak taksonomi, memiliki kelebihan dibanding ahli yang sebelumnya, yaitu dia memperhatikan urutan atau tingkatan kelompok makhluk hidup yang dikenal dengan takson. Takson ini nanti dimulai dari yang paling tinggi sampai dengan takson yang paling tinggi. Kita lihat perbandingan. Di sini ada perbandingan takson pada tumbuhan dan hewan. Kalau takson pada tumbuhan dimulai dari kingdom atau regnum, kemudian divisi, kelas, klasis, ordo, famili, genus, spesies. Kalau dari hewan dimulai dari kingdom sama dengan tumbuhan, kemudian ada phylum, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Jadi ada perbedaan di tingkatan kedua. Kalau pada tumbuhan divisi, kalau pada hewan phylum. Kita lihat contoh. Di sini ada gambar apa ini? Ya, gambar jagung. Kita lihat kingdomnya apa kalau jagung. Jagung ini termasuk tumbuhan, jadi namanya plantae. Kemudian divisinya spermatophyta. Kemudian kelasnya adalah monocotyl. Bangsanya Commelinales, kemudian sukunya Poaceae, marganya Zea, jenisnya Zea manis. Selain tingkat takson, Carolus Linnaeus juga mengemukakan tentang pemberian nama pada makhluk hidup yang disebut dengan binomial nomenklatur atau tata nama ganda. Yang pertama adalah nama dan jenis marganya. Aturannya, yang pertama adalah nama spesies terdiri dari 2 kata. Sekali nama terdiri dari 2 kata. Kata pertamanya adalah genusnya atau marga, kata keduanya adalah spesies atau jenisnya. Kemudian aturan yang kedua, huruf pertama pada kata yang pertama ditulis dengan huruf besar. Kemudian huruf pertama pada kata yang kedua ditulis dengan menggunakan huruf kecil, menggunakan bahasa Latin atau bahasa yang dilatinkan. Kemudian aturan yang ketiga, penulisan nama jenis dan nama marga harus dibedakan dengan kata-kata yang lain dalam sebuah kalimat. Biasanya ditulis dengan huruf miring atau bisa digaris bawah per kata. Kita lihat contoh. Padi itu nama latinnya apa? Ini Oryza sativa. Kata pertamanya adalah Oryza, kata keduanya sativa. O-nya kita tulis dengan huruf besar, S-nya ditulis dengan huruf kecil. Terdiri dari 2 kata. Atau bisa juga ditulis dengan seperti ini. Kalau yang pertama ini ditulis dengan huruf miring, kedua ini di garis bawah. Begitu juga contoh yang kedua dan ketiga. Kemudian yang kedua adalah nama suku. Kalau tumbuhan biasanya akhiran marganya ditambah CAE atau AE. Tadi jagung contohnya kingdomnya adalah plantae. Kemudian hewan, kalau hewan marga atau akhirnya